Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arsyarudin dalam belajar informatika. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita belajar atau pengantar berpikir komputasi. Oke. Apa itu berpikir komputasi? Simak. Berpikir komputasi adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer seperti algoritma, representasi data, dan abstraksi. Ini melatih kemampuan berpikir logis, kreatif, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya definisi dari berpikir komputasi. Oke, selanjutnya sebelum lanjut kita berkenalan dulu sejarah dan perkembangan berpikir komputasi. Nih, di era 1950-an konsep berpikir komputasi mulai dikembangkan seiring dengan kemajuan pesat dalam teknologi komputer. Terus era 80-an penggunaan berpikir komputasi semakin luas, memasuki berbagai bidang seperti sains, desain, dan pendidikan. Sampai sekarang saat ini berpikir komputasi dianggap sebagai keterampilan abad 21 yang penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Oke, kita lanjut. Lalu apakah yang menjadi komponen-komponen berpikir komputasi? Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Jadi ketika ada permasalahan, dibagi-bagi masalahnya, dirunut dari mulai terbesar sampai terkecil, lalu dikelola, cari solusinya masing-masing. Terus yang kedua adalah pola pengenalan, mengidentifikasi pola-pola yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Yang ketiga adalah abstraksi, berfokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, berpikir komputasi erat kaitannya dengan algoritma dan pemecahan masalah. Pertama, mendefinisikan masalah. Masalah atau memahami masalah secara jelas dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, merancang algoritma. Apa itu algoritma? Yakni membuat langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah menguji dan memperbaiki. Menguji algoritma dan memperbaiki jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Keempat adalah implementasi, yakni menerapkan algoritma ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi seperti dalam program komputer. Oke, selanjutnya representasi data dan informasi. Ada angka, berbagai jenis angka seperti bilangan bulat, pecahan, desimal dapat digunakan untuk merepresentasikan data. Selanjutnya ada teks. Karakter-karakter huruf, angka, dan simbol dapat digunakan juga untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk teks. Terus ada gambar, foto, grafik juga dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi visual. Terus ada audio dan video. Ini jelas lebih bagus lagi ya.
Ada suara dan gerakan yang dapat direpresentasikan dalam bentuk data audio dan video digital. Oke, ini pengenalan pemrograman dasar. Karena berpikir komputasi itu erat kaitannya dengan pemrograman dasar ke depannya ya. Ada yang disebut algoritma, tadi udah dipahami di atas sebelumnya, memahami struktur dan logika algoritma sebagai dasar pemrograman. Ada sintak. Apa itu sintak? Menulis kode dalam bahasa pemrograman, mempelajari sintak dasar bahasa pemrograman untuk menulis kode yang benar. Terus ada juga debugging, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam sebuah program. Nah, ini visualisasi menggunakan diagram alir untuk membantu merancang dan memahami program. Nah, tentunya pemrograman dasar ini bisa kalian dapatkan ketika di pembelajaran berikutnya ya. Ini hanya pengantar atau gambaran tentang berpikir komputasi. Oke, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu. Ada produktivitas, menggunakan perangkat lunak, produktivitas seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi. Bisa juga komunikasi, memanfaatkan aplikasi komunikasi untuk bertukar informasi dan berkolaborasi. Yang ketiga, penelitian, mencari dan mengakses informasi menggunakan mesin pencari dan sumber online. Selanjutnya adalah kreativitas, menggunakan perangkat lunak, desain, dan multimedia untuk mengekspresikan kreativitas ya. Selanjutnya adalah aplikasi berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam apa? Kita lihat ini. Misalnya dalam perencanaan keuangan. Orang-orang menggunakan spreadsheet atau Excel untuk mengelola anggaran dan membuat proyeksi keuangan. Salah satunya ya, dari hasil berpikir komputasi. Atau yang selanjutnya adalah pemecahan masalah rumah tangga. Urusan-urusan rumah bisa juga ya, merancang algoritma sederhana misalnya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti menyusun jadwal rutin, kegiatan aktivitas harian itu bisa dibikin algoritmanya gitu supaya runut, langkah-langkahnya jelas ya, biar lebih bagus perencanaannya. Terus ada juga misalnya bisa dipakai untuk desain dan kreativitas, yakni memanfaatkan perangkat lunak desain untuk membuat sketsa, ilustrasi, dan karya kreatif lainnya. Terus buat pengambilan keputusan juga bisa nih, menggunakan data dan informasi untuk membuat keputusan yang lebih terstruktur dan rasional. Nah, itulah ya contoh berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentunya berpikir komputasi juga itu memiliki etika dan tanggung jawab. Di antaranya adalah privasi dan keamanan. Ya, ini mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua ada dampak sosial, memahami implikasi sosial dari penggunaan teknologi seperti penyebaran informasi palsu, hoax ya, atau informasi-informasi yang gak jelas urutannya. Ketiga, kesetaraan dan inklusi, memastikan bahwa teknologi dapat diakses dan digunakan secara adil oleh semua orang. Oke, jadi kalau disimpulkan pada pertemuan atau pengantar berpikir komputasi ini, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pentingnya berpikir komputasi karena merupakan keterampilan yang sangat penting di abad ke-21 ini, di abad sekarang ini ya. Terus yang kedua, penerapan dalam kehidupan. Kemampuan berpikir komputasi dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peran teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam berpikir komputasi. Keempat, tantangan dan etika. Perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi,
khususnya teknologi informasi, media sosial dan lain sebagainya. Nah itulah ya, jadi beberapa hanya pengantar aja, belum ke materi, melatih bagaimana kita bisa berpikir komputasi. Oke, mungkin ini sampai di sini dulu, hanya elaborasi, hanya pembuka aja, pengantar apa itu berpikir komputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.